Bisa duduk kembali. Selamat datang tentunya kepada Ustazah Mumpuni Handa Yayati. Mohon izin Bu Ustazah, saat ini kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan di Desa Sinagerta, Kecamatan Lobener, Kabupaten Indramayu. Kami bangga dan bahagia hari ini telah hadir di keluarga besar almarhum Bapak Haji Ahmad sekeluarga. Semoga kehadiran dari Ustazah di hari ini memberikan satu wacana yang tadinya biasa menjadi sangat luar biasa, yang amanahnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua melalui Ustazah Mumpuni Handayati. Diawali tentunya disilakan kepada Ustazah barangkali untuk kirim doa kepada keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi, khususan ila arwahi jami'il ahli kubur minal anbiya wal mursalin, wa khususan ila almarhum Haji Ahmad Allah yarham al-mahfurlah Ali Nuruddin B.A. wa khususan ila arwahi almarhumah Yati Supriyati, almarhumah Ibu Hajah Sarminah, almarhumah Hajah Surini, almarhum Bapak Haji Karidin, almarhumah Hajah Munia, wa ila ruhi Ibu Hajah Sarminah, wa ila rohi adantus. Mugi-mugi para arwah menika dipun paringi padang jembar kuburipun, dipun kampilaken hisabipun, dipun panggenaken wonten swarganipun Allah. Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqo hamdi wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin adh-dhahirin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadaratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustazah ingkang tansah kaula hormati nuninjih, ingkang tansah kaula mulyakaken. Wabil akhus kepada akhinal kiram panjenenganipun Al Ustad Maulana ugi dumateng panjenenganipun Al Ustad Jopan ingkang tansah kaula hormati nuninjih, ingkang tansah kaula ta'zimi. Wabil akhus kepada akhinal kiram panjenenganipun Al Ustad Syamsuddin SE, Al Ustad Bari Habibi, Al Ustad Malik ugi dumateng panjenenganipun Al Ustad Yanto ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula cadung barokah doanipun. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Al Ustad Tulistio Pana ugi dumateng keluarga besar Al Ustad Jaki, Bapak Haji Kusnadi, Bapak Haji Sopan, Bapak Haji Junedi, Bapak Haji Bisri ingkang tansah kaula hormati nuninjih, ingkang tansah kaula mulyakaken. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Buang Ibu Aisyah, panjenenganipun Al Ustad ugi dumateng sedaya para masyayikh, para tokoh-tokoh ulama wonten ing Sindang Kerta ingkang boten waget kala sepat asma karimipun saestu, boten ngira-ngira tim kawula ingkang kawula cadung barokah ilmunipun. Wabil akhos kepada keluarga besar ahli wakif dumateng keluarga ahli waris saking mushola Nurul Qalbi, mudah-mudahan seluruh dzurriyyah saking almarhum Haji Ahmad ugi dumateng sedaya dzurriyyah saking Allahyarham Bapak Ustadz Ali Nurdin BA selalu diberikan sehat panjang umur ingkang manfaat ingkang barokah, dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, dipun tambahi ihsane, amin Allahumma. Menika dzurriyyahipun, dzurriyyah niku dari keturunan, maka saya doakan kanthi jamak semuanya dari dzurriyyah saking almarhum Haji Ahmad ugi dzurriyyah dari Haji Ali Nurdin BA, mudah-mudahan selalu dipun tetepaken iman islami kangge ngurip-urip makmuraken mushola kita, mushola Nurul Qalbi, amin Allahumma. Wabil akhus kepada Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Loh Bener, wabil akhus kepada Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Daramil atau yang mewakili ingkang tansah kaula hormati nuninjih, ingkang kaula mulyakaken. Wabil akhus kepada seluruh aparatur pemerintah desa Sindang Kerta, wabil akhus kepada panjenenganipun Bapak Kuwu Khairuddin beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sekdes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kende, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Sindang Kerta yang kami hormati dan yang kami muliakan. Moga-moga berkahnya pangkat menjadikan maslahat lantansah ngebawa manfaat, Allahumma. Wabil akhus kepada Tanfidiah Suriah Nahdlatul Ulama di Ranting Sindang Kerta yang kami hormati dan yang kami muliakan, Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, keluarga besar Majelis Taklim se-Desa Sindang Kerta yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhus kepada panjenenganipun
mohon izin saderengipun. Iki ternyata miskomunikasi antara saya dan panitia. Saya kira niki saya naik lajeng langsung habis tawasul sedikit langsung pengajian. Ternyata niki masih ada oriknya belum dan masih ada 2 sambutan yang belum disampaikan. Begitu nggih? Oh nggih. Ternyata tadi informasinya saya naik jam 10 karena memang panitia yang jemput saya Ustadz Zaki bilang jam 10 ini sudah beres tinggal saya. Dan ternyata ada informasi belum 2 sambutan disampaikan dan belum koriknya pun belum ngaji nggih. Jadi ini di sela-sela mukadimah saya. Semoga saya kembalikan kepada Mukosimul Awqaf supaya untuk menyampaikan apa yang jadi runtutan acara. Semoga sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Atur nuhun Ustaz. Baik Bapak Ibu hadirin kami hormati, sebelumnya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kita awali dengan ucapan bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengawali acara pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, di suasana yang penuh dengan silaturahmi ini, kita bisa berkumpul di musola Nurul Qalbi dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya, juga termasuk kita semua yang ada di sini. Insya Allah akan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, mobil khusus Ustadzah Mumpuni Handayati, yang kami hormati pula forum komunikasi pimpinan dari Kecamatan Loh Benar, yaitu Bapak Camat, Bapak Kapolsek, dan juga Bapak dan Ramil beserta jajarannya. Yang kami hormati aparatur pemerintah desa Sinagreta, Bapak Warsan beserta jajarannya. Yang kami hormati para habaib, para alim ulama, para kiai, tokoh masyarakat, dan seluruh undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Wabil khusus tentunya keluarga besar Jamaah Musola Nurul Qalbi, dan wabil khusus pula keluarga besar almarhum Bapak Haji Ahmad yang sangat kami banggakan. Bersama saya Dasuki Adan mengajak Anda untuk membuka rangkaian acara ini dengan bersama-sama membacakan Suratul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin yang kami hormati dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari buka hati kita, buka kolbu kita untuk bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Ustaz Falisul Umar. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahul Setelah kita mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, hati kita menjadi tenang, selalu mengingat kepada Allah. Itulah tanda-tanda orang yang beriman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya satu kata sambutan untuk mewakili semuanya, yaitu perwakilan dari keluarga besar almarhum Bapak Haji Ahmad. Kepada beliau disilakan. Bapak Jaki. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati jajaran musbidah, yang saya hormati jajaran Polsek Koramil, yang saya hormati jajaran desa dan stafnya, para kiai, para ustaz, para masyayikh, yang saya hormati Ustaz Mumpuni. Sebelumnya mohon maaf ada miss ya,
saya kira juga sama, artinya pas Ustazah naik sudah langsung gitu. Ternyata ada miss. Mohon maaf sebelumnya. Yang saya hormati keluarga besar Haji Ahmad yang senantiasa dimudahkan dan disehatkan. Yang saya cintai para jamaah yang hadir di sini. Ini semata-mata insya Allah hadir kita di sini adalah untuk tholabul ilmi, untuk pengajian, mendengarkan tausiah Ustadz Mumpuni yang insya Allah ada manfaat dan hikmah ya, dari semuanya. Pertama-tama saya perlu memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa syukurnya, dengan rasa bangganya karena bisa melaksanakan musola yang sangat kecil, desa yang sangat kecil ya. Sindangkerta itu mungkin desa yang terkecil di Indramayu ya, namun antusias keagamaan, antusias para warganya untuk tampil mengikuti Maulid Nabi adalah bentuk keimanan kita kepada Allah SWT. Selanjutnya sholawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW dan mudah-mudahan nanti kita mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, sepatah dua kata. Pertama, sekali lagi saya sebagai panitia mungkin memohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak kesalahan dan banyak kurang pelayanan kepada semuanya yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang kedua, terima kasih atas kedatangannya yang mengikuti pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW di Musola Nurul Qalbi, Desa Sindangkerta. Ini semata-mata yang pertama adalah karena yang pertama dukungan moral dari Desa Sindangkerta, Bapak Warsan dan stafnya. Yang kedua adalah dukungan dari ahli waris, yaitu keluarga besar Haji Ahmad ya, dan panitia semuanya. Saya tidak bisa memberikan apresiasi satu persatu, tapi Allah yang akan membalas semuanya. Dan mudah-mudahan saya doakan yang hari ini hadir dengan ikhlas dan tulus pengajian, besok, tahun besok, kapan kita umroh semuanya. Ini kita diberikan haji, dimudahkan haji oleh Allah SWT. Ya, semuanya mudah-mudahan disehatkan oleh Allah SWT. Ya, mungkin itu aja saya dari panitia ya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan di sana sini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekali lagi permohonan maaf kepada Ustazah Mumpuni. 10 menit waktu telah ditermakan oleh kita. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, alhamdulillah Ibu Hajah atur nuhun segalanya bisa hadir di sini, dan salam dari warga Desa Sindangkerta buat Ibu Ustazah, amin ya. Dan juga salam dari panitia. Biasanya Ustazah Mumpuni ini kalau menjawab itu saya ingat waktu di Gempol di Hargelis, menjawab salamnya dengan pantun luar biasa. Mangan pepaya dicampur tomat katanya. Kok cakep ya. Mangan gurame sambil berlayar. Panitia hari ini penuh semangat karena seragam rambie anyar-anyar. Itu ingat saya di Gempol, saya hadir loh Bu, luar biasa Hargelis. Ibu menjawab begitu. Sengaja saya fotokopi ke sini Bu. Tapi dari panitia bukan Bu, insya Allah dari panitia beda. Ya Bu ya, bedanya begini. Sholat tahajud di malam hari disempurnakan dengan membaca Al-Quran. Hari ini kita ketemu dengan Ustazah Mumpuni, semoga penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kami serahkan sepenuhnya kepada Ustazah. Mohon maaf sekali lagi tadi ada sedikit miskomunikasi. Mangga disilakan dengan segala hormat. Saya jawab pantunnya. Pak Haji mangan tomat,
wayah bengi manganas kormal Cakep. sing ngaji tansah semangat walaupun gone ngaji nang ngisor wit pelem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya diulang 2 kali nggak apa-apa nggih Bu nggih. Ikhlas nggih Bu nggih. Hadaratul muhtaramin wal mukarramin, para masyayikh, para habaib, para tokoh ulama yang kita sakura hormati meningsi kakak ulama muliakeun, aparatur pemerintah baik Forkom Pincan, keluarga besar dari aparatur desa Sidang Kerta yang kami hormati, keluarga besar ahli waris, ahli wakif, dan kedua keluarga besar masyarakat jamaah Sidang Kerta dan Duriah dari keluarga besar Bapak Haji Ahmad Almarhum, keluarga besar Duriah Bapak Ustadz Ali Nurdin Allahyarham, mudah-mudahan selalu diberikan sehat panjang umur sumrambah kepada kita semua para jamaah, Allahumma. Wabillahi khusus kepada seluruh para tamu undangan, santriwan santriwati, jombloan jomblowati, bakal kumbah putri, sing perawan-perawan dan cepeto entuk suami, sing joko-joko dan cepeto payu rabi, sing perawan-perawan muga-muga cepet payu laki, sing duda randa enggal ulih ganti, sing tua-tua moga-moga pada cepet entuk rezeki, enggal pangkat haji, Allahumma. Yang berdiri ngadeg moga-moga imane sing pada jejeg, sing pada lenggah geliasah, sing pada ahli ibadah, amin Allahumma. Wabillahi khusus kepada seluruh para tamu undangan yang pada kehujanan, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat. Yang lagi sakit moga-moga ilang sakitnya, si lagi muat moga-moga ilang mumetnya, si lagi wudunan moga-moga ilang wudune, si lagi lara mata moga-moga ilang sakitnya, diangkat segala penyakitnya, diberikan sehat walafiat, diberikan ghirah semangat ibadah, Allahumma. Seluruh para tamu undangan, Bapak Haji, Bu Hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat, wal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaakeun, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya pada dasarnya manusia ini makhluk yang sukanya ngeluh, dikasih munggah gasih yang ngeluh, kesiangan dikit juga ngeluh, dikasih panas ngersula, dikasih udan baik ya ngersula, giliran dikasih udan karo panas boleh ngarani jare udan ketek sembarangan nemen iki menungsa. Panas bentar jauh kabeh nikmati Gusti yang hari ini kecipratan gerimisnya hujan, insya Allah segala penyakitnya diangkat oleh Gusti Allah. Turun hujan hari ini kangge nolong dosa-dosa kita semua, Allahumma. Allahumma. Dicek suara dulu sampai belakang sana. Yang belakang, assalamualaikum. Luar biasa ngaji sareng jamaah mushola Nurul Qalbi, semangat. Sebelah kiri, assalamualaikum. Isawit pelem, halo. Iya, masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack napa mboten? Kebagian, masya Allah. Memang betul di dalam Sarah Riyadhus Shalihin dijelaskan barang siapa meja rumahnya nggak pernah kosong, minimal ada 2 toples isi jajan yang enak, tapi diniatkan dalam rangka nyuguh tamu, nyuguh aja gue ngemil dewek. Diniatkan di meja pasti ada toplesnya, minimal 2 toples isi jajan yang enak. Ada yang mertamu, walaupun gak ada yang mertamu, tapi karena mejanya ada toples, maka setiap isuk malaikat rahmat rawuh ke rumah panjenengan maringi kaberkahan kangge wong-wong sing pada seneng nyuguh tamu, Allahumma. Maka walaupun bulannya bulan Rabiul Tsani bukan bulan Syawal, tetap sampai rumah mejanya pada diisi tapi aja toples kos, toples aneh sini
justru jajane sing enak-enak kersane malaikat rahmate mertamu ya melu seneng berkahi tambah akeh Allahumma dumehana toples isine rengginang memes melas malaikate mangan jajan Allah sallu ala Nabi Muhammad. Sebelum lanjut Pak pengatur sound system, mana nggih Pak pengatur sound system? Di belakang saya mohon ini nyuwun bantuan suara ekonya dihilangkan saja karena yang pertama kita di pekarangan pohon pelem jadi suaranya malah menggema. Jadi saya mohon ekonya dihilangkan, efeknya dihilangkan. Jangan ada echo di antara kita, jangan pakai efek, apalagi efek samping. Begini baik malah lebih jelas. Betul nggih? Tapi masih ada nih efek sama echonya pol dihilangkan. Kecuali lagi baca sholawat, koriknya boleh pakai echo, pakai efek. Nah, begini baik malah jelas asli suaranya mumpuni. Betul? Leres? Sampai belakang sana jelas? Di pojok sebelah kiri di teras musola jelas? Matur nuwun Pak Son, mudah-mudahan sound sistemnya tambah laris, rezeki ini sing murah berkah barokah. Allahumma. Bu, ini kira-kira pengajian sama keluarga besar jamaah musola Nurul Qalbi selesai pragat jam pinten? Jam berapa? Jam 2? Jam 2 sore? Masya Allah, saya naik jam 10 lebih seperempat, beragati jam 2 sore, berarti ngajinya sampai 4 jam setengah. Ya Allah, iku ngundang apa ngontrak? Ngapunten Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Haji, tanggene sindang kertak. Napa onten Kiai ceramah sampai 4 jam onten Kiai? Onten singkat nyong. Ya Allah, jadi ini sekaligus maulid Nabi sareng jamaah musola Nurul Qalbi sekalian mumpuni kanggo kelinci percobaan. Ngaji disuruh 4 jam ya Allah. Moga-moga sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Allahumma. Bu, ada surat di dalam Al-Quran, surat yang ke-112, namanya surat Al-Ikhlas. Dari 4 ayat, ternyata walaupun judulnya Al-Ikhlas, tapi dalam 1 ayat bahkan kata-katanya pun tidak ada terdapat Al-Ikhlasnya. Inti pada dalam surat Al-Ikhlas adalah mengesahkan Gusti Allah. Ternyata setan urip nang alam dunya, dina-dina tugas nggoda manusia, tapi setan tidak bisa menggoda manusia yang punya amaliyah keikhlasan. Jebule setan gak bisa menembus hatinya orang-orang yang ikhlas. Artinya ikhlas gampang diucapkan, tapi prakteknya angel nemen. Saya tanya, Bu, mewakafkan tanah pribadi kangge tempat ibadah, mewakafkan tanah pribadi kangge bangun musola, ngebangun masjid, ngebangun madrasah, ngebangun majelis taklim. Saya napa saya? Saya napa saya? Saya ini luar biasa, berkahnya ngalir dari ahli wakifnya sampai ke zuriyahnya, sak keturunan putra putrine. Alhamdulillah. Tapi punten, walaupun mewakafkan tanah untuk tempat ibadah niku saya, tapi ada adabnya, ada tata caranya, ada akhlak, bahkan tahap-tahap yang dilaksanakan untuk menuju makmurnya satu tempat ibadah. Di antaranya si calon wakif, yaitu yang akan mewakafkan tanahnya,
baik tanah pribadi yang berbentuk pekarangan, sawah, tempat usaha. Calon wakifnya ini pertama kudu musyawarah dengan keluarga, bahkan ahli warisnya. Harus musyawarah, minta izin, dan harus minta halalnya dari keluarga. Yang kedua, ahli wakif ini telah menunjuk nadhir. Nadhir itu orang yang dipasrai untuk merawat tanah yang akan diwakafkan, baik perseorangan ataupun satu organisasi. Maka syarat nadhir kalau perseorangan minimal 3 orang. 3 orang ini minimal, dan harus KTP-nya asli sekitar daerah tanah yang hendak diwakafkan. Berikutnya, kalau satu organisasi, contoh ke organisasi Nahdliyin ataupun organisasi Muhammadiyah, mangga-mangga saja. Yang terpenting wakifnya, calon wakifnya telah menunjuk. Ada nadhir, yaitu pengelola yang akan merawat tanah wakafnya. Berikutnya, ahli wakif dan namanya nadhir sang pengelola wakaf ini harus berkonsultasi kepada pihak pembuat sertifikat supaya betul-betul tanah yang diwakafkan menika betul punya undang-undang, bahkan arane hukum untuk melindungi. Jadi semuanya kudu ngangge tata cara, ana adabnya, ana tahapnya. Walaupun mensodakohkan tanahnya untuk jadi tanah wakaf, itu adalah perbuatan saya, ning kudu ada keikhlasan. Yang namanya ikhlas bukan hanya sekedar ucapan perkataan, tapi berikutnya ikhlas adalah mampu menunjukkan ketaatan pribadi untuk merawat ikhlas ini kanggo sango ibadah. Maka betul memang ikhlas gampang keucap, tapi praktek sing angel, kudu dirawat lan kudu dipupuk. Bu, assalamualaikum. Contoh pengajian hari ini, jenengan rawuh di sini ikhlas napa ikhlas? Betul. Betul. Maka Gusti Allah ngendikaaken kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajmaun. Bahwa rahmat Gusti Allah nang alam dunya iki, petunjuk Gusti Allah nang alam dunya niki dibandingkan dengan harta yang kita kumpulin nggak ada artinya. Saking senenge peringatan Maulid Nabi sareng keluarga besar jamaah Mushola Nurul Qalbi menika keluarga besar almarhum Haji Ahmad, ternyata ikhlasnya luar biasa. Duduk praktis bokong lemprak sikleatis ikhlas, berdiri ngadeg wis ngadeg udanan ra keduman senek maning. Ikhlas. Ikhlas bu? Ikhlas. Maka ada satu ungkapan, innamal ahli kubur tu'radu ala ahlihim fid dunya. Ini bukan hadis, hanya satu ungkapan. Innamal ahli kubur tu'radu ala ahlihim fid dunya. Ternyata keluarga kita yang di alam kubur diperlihatkan oleh Gusti Allah segala aktivitas ahli warisnya nang alam dunia. Maka amat sangat nelangsa ketika orang tua kita yang sudah di alam kubur nitipkan banda dunianya untuk anak cucunya, tapi kalau hanya untuk sekedar foya-foya nangis nang alam kubur bu. Maka ternyata hari ini begitu bangganya kita sama zuriat keturunan dari Bapak Haji Ahmad, yang ternyata Pak Haji Ahmad mampu mendidik anak-anaknya, mengikhlaskan sebagian tanahnya untuk tempat ibadah, bahkan diurit-urit oleh keluarga besar jamaah anggone Sindangkerta. Inilah kami warga keluarga Bapak Haji Ahmad dan masyarakat Sindangkerta. Tepuk tangan dulu dong buat panitia dan keluarga sing keprok utangnya lunas kabeh.
Muninya banter ketara utangnya akeh. Muga-muga rezekinya sing barokah. Bu, Bu, cerdas sama pinter itu beda. Pinter itu karena dibentuk karena aturan. Tapi kalau cerdas itu kondisional, refleks dari otak mikir. Ternyata arane menungsa bisa berpikir cerdas kalau setelah meninggal dunia wafat sedo alias mati. Malah mudar. Bukan saya yang ngomong Pak Kiai. Tuh ibu-ibu jilbab pink tuh. Bu, manusia bisa berpikir cerdas setelah dia meninggal dunia. Tapi saya mau tanya nih sama yang masih hidup. Bu, masih hidup? Masih ambekan? Masih napas? Saya tanya sama yang hidup. Maaf, bagi kita manusia yang masih hidup, antara ban bekas sama emas sekarung, nilainya lebih mahal ban bekas apa mahal emas sekarung? Ini jawaban wong urip. Betul, berarti ini normal dan ini sesuai dengan takdir Allah. Kita yang masih hidup bisa menilai pinter kita, bukan cerdas tapi pinter. Pinternya kita antara ban bekas sama emas sekarung tentu lebih mahal, bahkan lebih mulia emas sekarung. Kita pinter, Bu. Tapi ketika ada orang gak bisa berenang, dia kecemplung empang, gelagapan, ketilem, gak bisa berenang, dia disuruh milih antara ban bekas sama emas sekarung, kira-kira milih yang mana? Itu namanya cerdas. Artinya orang setelah mati baru dia bisa berpikir dengan cerdas. Ternyata ketika nafas sudah sampai tenggorokan, kita ini baru bisa mikir antara ibadah dengan duniawi, lebih mulia ibadah ketimbang harta. Mikirnya setelah mati. Saya sampaikan ini bahwa ternyata yang di alam kubur, termasuk Haji Ahmad almarhum tenggelam kubur, Bu, iri sama kita yang masih hidup. Irinya kenapa? Pertama, kita dikasih nikmat, dikasih kesempatan untuk betul-betul dandani urip. Maka di dalam Mukasafatul Qulub, di dalam kitabnya dijelaskan bahwa manusia ketika hendak meninggal dunia 15 menit terakhir, dia diberikan tahu oleh Gusti Allah, muncul malaikat pencabut nyawa, kemudian malaikat amal, dan munculnya setan. Malaikat pencabut nyawa datang akan nyabut nyawa kita sesuai dengan perintah Allah, tapi muncul ada malaikat amal dan malaikat ingkang betul-betul jaga ibadah kita, serta munculnya setan. Ternyata malaikat amal adalah bentuk ibadah kita nang alam dunia. Sholat kita, puasa kita, haji kita, sodakoh kita, yang kita jaga berbuat amal soleh. Mangke ketika kita hendak meninggal 15 menit terakhir, ibadah kita berubah jadi malaikat. Tapi ternyata muncul malaikat amal, muncul pula setan. Dan malaikat amal serta setan ini saling betul-betul berlomba-lomba ingin menggait kita. Kita beratnya sama malaikat amal, apakah kena bujuk rayunya setan? Ternyata setan di menit-menit terakhir kita meninggal dunia merongrong kita dengan cara membisik-bisik di kuping kita. Karena ketika 15 menit terakhir kita sudah tahu malaikat pencabut nyawa datang, kita ngucap sama Gusti Allah, ya Allah, dalam
dalam surat Al-Munafikun ayat 10. Ya Allah, tolong tangguhkan nyawa saya sebentar saja. Nanti kalau saya mati nih sedela maning bisa ditunda, yakin ulapan sodako. Rata-rata kita kalau dikasih kesempatan kedua biasanya belenjani alias lali binti kesupen. Betul, kadang-kadang begini ya kita ngomong, ya Allah kula nek nglakoni sehat, insya Allah kula panglakoni sholat. Bareng diparingi sehat lupa sama sholatnya. Itu rata-rata manusia begitu. Maka ketika 15 menit terakhir kita hendak meninggal dunia, sudah melihat malaikat pencabut nyawa di depan mata kita, kita ucap di dalam surat Al-Munafikun, ya Allah tangguhkan nyawa saya sebentar saja, janji ya Allah kalau saya balik maning urip nyopan sodako. Gitu ngomongnya. Maka di sini akhirnya setan datang. Setan ngerongrong kita dengan cara bisik-bisik di kuping. Ora usah sodako, anake sampean pirang-pirang, mending delewi nggo warisan anake baen. Ora usah nggo sodako, ngesuk nek urip mending nggo belanjari mall. Lambine sing anyar-anyar, gelange salengen-lengen, malah gue lewi api. Setan ngerongrong begitu. Tapi malaikat amal bisik-bisik di kuping kita, jangan buat sodako baen. Kelingan rekasane sampean golek-golek maisha, sampean rekasan golek-golek dunya aja go maksiat, go ibadah bae. Maka tergantung lebih berat malaikat amalnya ataukah setan yang golek ngerongrong kita. Maka inilah kenapa orang yang ketika hendak sakaratul maut bacakanlah surat Yasin. Maka di dalam Nashihul Ibad dijelaskan barang siapa membaca surat Yasin ketika orang yang sedang sakaratul maut, maka bacaan surat Yasin ini setiap hurufnya mendatangkan 10 malaikat. Padahal surat Yasin ada sampai 3-4 ribu huruf. Berarti setiap hurufnya 10 malaikat turun, dikali ribuan malaikat, berarti sampai ratusan ribu malaikat datang ke alam dunia mengelilingi orang yang sedang sakaratul maut sebagai ganti benteng supaya setan tidak mengerongrong orang yang sedang sakaratul maut itu. Iku berkait surat Yasin adalah hatinya Al-Quran, dibacakan ketika sedang orang sakaratul maut supaya mboten kegoda setan. Maka ternyata masih di dalam Mukasafatul Qulub 100 hari hendak meninggal dunia, sebenarnya kita sudah ngasih tanda-tanda sama yang masih hidup. Apa tanda-tandanya? Cuma kita nggak kerasa, Bu. 100 hari kita akan menjemput ajal kita. Kita akan merasakan sakit kepala persis migrain, tapi sakitnya persis di ubun-ubun. Kerasa sakitnya mak teng bahasa Indramayu apa ya? Sama nggak Kiai? Teng-tengan. Jauh-jauh dari Cilacap sampai Indramayu ketemu bahasanya teng-tengan. Pada kerudang Cilacap teng-tengan. Teng-tengan itu kerasa sakit kepala yang nyerinya sampai ke ubun-ubun. Tapi kalau 100 hari menjelang ajal, sakit kepalanya itu sampai terjadi ketika setelah asar. Itu baik orang yang beriman ataupun tidak, baik yang menjalankan sholat ataupun tidak, 100 hari hendak meninggal dunia setelah asar. Dititeni setelah asar. Loh, kita dikasih tahu berarti kan ini mulianya Islam, Bapak Ibu. Kita disuruh persiapan setiap saat karena yang paling dekat nang alam dunia niki hanya kematian, dan kita kan nggak tahu kapan datangnya mati. Fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kata Allah. Maka yang namanya mati datangnya tidak disangka dan tidak diduga, nggak bisa dimajukan dan tidak bisa diundur. Namanya mati, namanya mati, nggak disangka, nggak dinyana-nyana. Bisa panjenengan duluan mumpuni keri, bisa ulah keri jenengan duluan, mangga ulah ikhlas. Ikhlas saya. Maka karena
dan yang ditanya sama-sama nggak tahu. Karena hanya Allah saja yang tahu. Baik kiamat besar ataupun kiamat kecil, matinya seseorang, bahkan diri kita sendiri nggak tahu kapan datangnya mati. Cuma kita dikasih tahu tanda-tandanya. Di antaranya dalam kitab Mukashafatul Qulub, setelah asar 100 hari menjelang wafatnya kerasa ndase teng-tengan, laras ora patut diwedangi kopi ora mari, diinum botrek ya ora mari. Jadi sakitnya itu walaupun sesaat, tapi sakitnya luar biasa setelah asar. Yang kedua, ciri-ciri 100 hari menjelang ajalnya, ternyata kupingnya, telinganya, ini dalam Mukashafatul Qulub, kupingnya ketika ditekuk itu nggak bisa balik cepet. Kalau normalnya orang kan telinganya ditekuk begini, baliknya cepet. Nah, dicoba. Loh, ini namanya ngaji teori, tapi langsung praktek, Ibu. Kalau Ibu pakai jilbab susah, bapak-bapak dah. Bapak-bapak, jadi kalau 100 hari menjelang ajal, dalam Mukashafatul Qulub salah satu cirinya adalah telinganya ketika ditekuk, dia baliknya itu lambat, nggak bisa cepat. Coba Pak, ditekuk telinganya, Pak polisi, ditekuk telinganya, baliknya cepet nggak? Cepet, berarti 100 harinya masih punjul. Aman. Pak Basar, ditekuk. Oh ya, baliknya cepet, 100 dina masih aman. 100 dina punjul malah. Berarti kan kalau punjul nggak tahu punjulnya berapa. Kalau ditekuknya masih cepet baliknya, berarti 100 harinya masih punjul, aman Bu. Terus kemudian hidung. Kalau hidungnya dipencet, dia baliknya cepet, berarti ternyata masih aman, 100 dinane punjul. Saya coba mumpung, oh ya baliknya cepet, 100 dina punjul, aman. Soalnya kalau mati sekarang eman-eman Bu, durung payu laki soalnya. Ya sarang gula mawon. Gimana? Sarang panjenengan? Ora takon. Wong sing jaka bujang be pirang-pirang. Akan sing tua. Apan pindang belanak kanggo lawuan. Tuku jamu oleh Buradan. Pikiran kita belanak orang karuan ya, hari ketemu pun mah ya biar agak kejakan. Bagus jadi jodohnya. Benar, saya nggak paham bahasanya. Saya dengar MC-nya ini kayak bahasa planet Mars. Jadi nggak saya jawab pantunnya. Itu bahasa Indramayu nggih panggil. Alhamdulillah, yang ngapunten lah, golek sing tua ya gimana ya, eman-eman mumpuni. Saya juga sekolahnya lama, ngajinya juga lama. Bapak saya supaya mumpuni tercipta begini, puasa tirakatnya, sholat tahajudnya sampai nangis. Masa jodohnya tua kayak gue? Ya, umur tua gabung aja ulu kula. Umur sekepapa sarang usah tumbun. Nek seket papat mah pantesnya jadi aki-aki nih mumpuni, bukan jadi laki nih. Ya Bu ya, ngapunten Kiai, seorang perempuan kan boleh juga milih kangge calon ya Kiai. Boleh tuh, ya Allah, masa terima model begituan? Sadar ada lelet gula mah. Begini, kalau zaman dulu bahwa Sayyidah Khadijah janda 2 kali dapat jaka alias dapat bujang, itu namanya prestasi. Jadi kalau di sini ada janda tapi dapat berjaka, itu prestasi. Tapi kalau perawan dapat duda, itu namanya frustasi. Ya Allah, kenapa ning bae? Sesek di hati, sesek di bun-bunan. Lah iya, dari sejak zamannya Nabi, seorang janda, loh
Sayyidah Khadijah itu janda 2 kali loh Bu. Tapi kan beliau janda bukan sembarang janda. Beliau janda terhormat. Titelnya saja Ummul Mukminin, ibunya orang yang beriman. Karena beliau sebelum dikhitbah oleh Kanjeng Nabi telah menyiapkan doa. Doanya Allahumma zawijni bin nabiyyikal karim. Tolong ya Allah, nikahkanlah saya dengan seorang nabi. Nabinya aja nabiyyikal karim, nikahkanlah saya menjadi seorang istri, istrinya Nabi yang mulia. Itu doanya Sayyidah Khadijah. Maka untuk mempersiapkan diri menjadi istri seorang Nabi yang mulia, beliau walaupun janda 2 kali, beliau adalah janda terhormat. Yang pertama, karena beliau dari keluarga terpandang. Yang kedua, beliau adalah seorang janda tajir melintir, sugih plus pinter golek duit. Yang ketiga, beliau janda 2 kali. Yang ngantri kepingin jadi lakinya luar biasa banyak. Baik duda, baik sing bujang, semuanya tajir melintir juga. Karena menyesuaikan Sayyidah Khadijah seorang janda terhormat, yang ngantri banyaknya luar biasa. Tapi Sayyidah Khadijah sadar diri, karena yang ngantri banyak, maka beliau menghiasi diri dengan ilmu. Beliau apal bolak-balik kitab Taurat dan Injil, sampai-sampai disebut janda terhormat karena beliau janda ditinggal mati. Sedo mati kayak titik bae mati. Disebut janda terhormat karena janda ditinggal wafat oleh suaminya. Maka Sayyidah Khadijah menghiasi diri dengan amal, menghiasi diri dengan ilmu, karena dia doanya ini unik. Dan hanya doanya Sayyidah Khadijah yang diijabah. Kula prawan kaplak. Doa Allahumma zawijni bin nabiyyikal karim gak mungkin diijabah. Kenapa? Pertama, itu doa udah expired, kadaluarsa. Yang kedua, setelah Kanjeng Nabi Muhammad tidak mungkin ada nabi lagi, karena beliau adalah penutup para nabi. Jadi bareng donga Allahumma zawijni bin nabiyyikal karim, jebulin bojone karo sarmin. Kan ora pantes. Maka dari sejak zamannya Kanjeng Nabi, janda yang dapat perjaka adalah prestasi. Tapi nek prawan uli duda iku frustasi. Iku kenapa ning baik. Guyonan niki kanan jenengan. Anu ngledeki kula jadi tak jawab. Wis aja ngledeki mengko ora pragat-pragat gone ngaji. Shallu ala Nabi Muhammad. Pak sound system ini wirelessnya MC dimatiin aja. Meledeki bae soalnya guyonan-guyonan. Arane wong seneng guyonan, diledek ya aja nesu. Betul Bu? Ini beliau hanya memang menghidupkan suasana supaya ngajinya nggak terlalu monoton. Terima kasih. Nanti gampang amplopnya saya bagi 2. Yang jenengan amplopnya kula isine. Ya sih betul. Makasih. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu alaihi. Tadi lagi cerita apa ya? Bukan jadi lupa, padahal lagi penting banget tuh ceritanya. Gimana? Oh iya, mukasafatul qulub. Ternyata orang yang mau meninggal dunia 100 hari dia menjemput ajalnya, dia ngasih tanda-tanda, cuma dirinya sendiri enggak sadar. Karena KB kalau ditawani kepingin urip, tentu antara urip karo mati, milih kepingin urip. Kepingin urip. Janjine pan sodako dean, katanya jarene. Maka ternyata yang namanya mati datanya tidak disangka dan tidak diduga. Maka kula panjenengan dayana jadi bahasa Sunda, datang ke dunia kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kita lahir ke dalam dunia datang dengan keadaan yang baik, maka Allah menghendaki kita pulang pun harus dalam keadaan yang radiyatan mardiyah, harus dalam keadaan baik. Kita datang ke dunia dengan keadaan yang selamat, maka pulang pun
ngasane Gusti Allah harus dalam keadaan bin qalbin salim, harus dalam keadaan yang selamat juga. Bu, antara datang ke dunia sampai pulang ke rahmatullah, antara ini namanya waktu, disebut hidup. Berhubung kita nggak tahu kapan datangnya mati, kita ini disuruh kebiasaan gawe amal soleh supaya ketika kita pulang ke ngasane Gusti Allah dalam keadaan yang sae. Karena Nabi telah mengatakan arane mati akan disesuaikan dengan kebiasaannya. Yang biasanya maksiat, mati nekro maksiat. Biasanya judi, dimatikan pun oleh Gusti Allah lagi keadaan rumus togel. Na'udzubillah ini. Tapi yang biasa sholawat diambilnya ketika lagi baca sholawat, yang senang zikir diambilnya ketika lagi dia zikir, yang suka tadarus Quran diambilnya ketika dia sedang baca Al-Quran, yang suka sholat berjamaah dipundute pun ketika lagi sujud sholat berjamaah, yang biasa puasa Senin Kemis diambilnya pun ketika dia sedang puasa Senin Kemis, yang biasanya ngaji diambilnya pun ketika dia sedang ta'alum ngaji, yang biasanya ceramah matinya juga sambil matinya karo ceramah. Ya aktif sih, tapi kan eman-eman amplopnya dulu tak tampani. Kita nggak bisa nawar, nggak bisa nawar. Walaupun amplopnya belum diterima, bahkan sholat mau sedang dilaksanakan pun kita nggak bisa nawar, Bu. Maka ternyata kita nggak tahu kapan datangnya mati. Kita diajak setiap langkah, setiap napas golek amal soleh supaya ketika diambil pun sedang melaksanakan amal soleh. Allahumma. Ini kan ngajinya sampai jam 2 sore ya Bu ya. Nah ini kan ngajinya mau 4 jam. Mohon izin sekali, mohon waktu. Ini ngapunten Kiai, Pak Ku datang nggak? Datangnya mana Pak Ku? Subhanallah, yang pakai baju batik ganteng bener Pak Ku, ya Allah. Naksire ganti Bu. Naksire ganti jarene, maaf ya, seganteng-gantengnya lurah Sindang Kerta. Maaf, saya nggak mau jadi yang kedua ya, sorry, hello. Macem-macem tensinya. Niki amanahnya panjang banget tuh, sampai 3 lembar proposalnya. Karena ada waktu, saya mohon izin sekali untuk menyampaikan amanah. Ikhlas ya Bu G? Amanah dari panitia. Mumpuni, ini kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Medeni nemen nih. Kabar baiknya, pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar Jamaah Mushola Nurul Qalbi. Alhamdulillah. Kabar buruknya, untuk ngisi kotak infak sodako jariah, nggawe tempat wudhu dan finishing Mushola Nurul Qalbi, duit jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya begitu, cuma kebablasan bacanya. Ngapunten pisan Bu, kalau panjang rawuh di sini dimintai sodakoh jariah, kita kira-kira ikhlas enggak? Betul? Estu? Kalau ikhlas, mangga ibu-ibu ngerogoh sak dompet. Yang nggak bawa dompet utang dingin karo sebelahe, mesti gampang disarutangi. Bapak-bapak silakan ngerogoh sak katok. Oh bapaknya sarungan berarti ora katokan. Terus ora papa sarogo-rogo. Tapi dimulai dulu dari saya. Saya juga kudu ngasih sodako, bukan untuk pamer, tapi ya, tiba mudah-mudahan untuk saling belajar bareng-bareng. Soalnya kalau nggak ngasih sodako, nanti pikirannya Ustazah Jarkoni, bisa ngajar lah bisa ngelakoni.
Jadi mangga jenengan sesuai kemampuan, sesuai kemampuan. Yang jadi soang ndoke sagede ndok soang. Sing jadi bebek ndok bisa gede ndok bebek. Sing jadi ayam ndok bisa gede ndok ayam. Sing jadi manuk dara ndok bisa gede ndok manuk dara. Sing jadi manuk emprit nggak usah memaksakan telurnya segede telur soang, kasihan nanti dobolen. Sesuai kemampuan. Nah kalau sesuai kemampuan jangan milih mau jadi soang apa jadi emprit. Jadi emprit apa jadi soang. Jadi soang mentale wong kerta, sindang kerta mentale wong sugih. Cita-citane telur pun pahala sing paling gede. Tapi kan telur soang telur sing ukurannya gede. Berarti endok sing paling gede, duit ukuran paling gede 100. Soang 100, bebek 50, ayam 40, manuk darat 30. Berarti manuk emprit pira? 2000. Ya Allah, gelangnya bisa lengan pating krimping tinggo kabeh. Masa gue ngasih 2000, ya minimal jadi emprit kaji lah. Emprit kaji aja 2000 ditambahi. Mohon izin jangan Anda salah paham. Ini kotak infaknya adalah untuk membuat tempat wudhu musola kita Nurul Qulbi, bukan untuk nambah amplop saya mah ada jatahnya sendiri. Betul Ustadz Jaki, alhamdulillah. Mangga kotak infaknya muter, bisa Budi mulai dulu dari saya gak apa-apa. Dari saya nanti muter kotak infaknya sambil baca sholawat. Mangga ngerogosak dompet. Sallu ala Nabi Muhammad. Kotak infaknya muter. Nah, ini asisten saya. Walaupun asisten saya, tapi kan duitnya nyong. Mangga kotak infaknya muter sambil baca sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Ya
Sallu ala Nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap dilanjut, kotak infaknya tetap keliling, ngajinya dilaksanakan lagi soalnya untuk efisien waktu. Saya mewakili segenap panitia peresmian dan pembangunan Masjid Nurul Qalbi mengucapkan sing maringi matur nuwun sanget, sing boten maringi kebangetan banget, sing etok-ketok turu tak tongake lemu kayak sapiku. Tapi ya jangan ditinggal tidur Bu. Masa ya ngaji begini keadaan sampai tidur? Ya memang tidur nikmat, tapi kan mau tidur tuh bahaya. Apa maning ngantukan, gedang klutuk godonge sengkleh, wong ngantuk lambene. Gedang klutuk dipangan uler, wong ngantuk mangat karo. Udah saya antisipasi dulu nih biar gak ditinggal ngantuk. An-naumu syibhul maut. Wong ngantukan iku kayak wong mati. Wong ngantuk kayak wong diarani urip tapi kok ora obah. Diarani mati tapi tangane geragapan mangani senek. Senek entek maning. Jadi kalau wong ngantuk kan disebut laya mutu walayah ya, tidak bermutu mentek nabiaya. Maka kotak infaknya tetap muter, ngajinya dilanjut. Saya mewakili panitia mengucapkan in ahsantum li anfusikum. Wong nandur sae mesti bakal panen sing sae. Bu dinanikin jenengan sodako bentuknya duit. Nanti Allah mengembalikan ke jenengan nggak mesti berupa duit. Yang dipikir jangan duit melulu. Kadang-kadang ya maaf kita salah tafsir. Kalau sodako 10.000 memang dilipat gandakan 100, nggak berarti jadi 10.000 ping 100. Itu nggak begitu Bu konsepnya. Artinya Allah melipat gandakan dengan jumlah yang barokah. Bisa duit 10.000 jenang tadi sodako digantinya badannya sehat, sehatnya walafiat, anaknya soleh-solehah, gelem pada ngaji, gelem pada mondok, mendoakan orang tuanya, keluarganya adem ayem tentrem. Itu adalah ganti dari sodako panjenengan. Jangan sampai kita punya pemahaman jarene wong sodako marak nasugi. Aku sodako kayak gira kayak uripe. Itu salah konsep. Sholat gak menjadikan wong sugih. Arane sodako pun tidak menjadikan wong sugih. Ning urip sing barokah. Barokah itu bukan dari kuantitasnya, tapi dari kualitasnya. Duit 10.000 kalau duit 1 juta memang lebih bernilai duit 1 juta. Tapi duit 1 juta orang bisa ucap 1 juta kalau kurang 10.000. Mungkin bisa jadi 10.000 di mata Allah lebih mulia karena lebih ikhlas. Kadang ada orang sodako mungkin banyaknya luar biasa, tapi kurang ikhlasnya, maka mungkin lebih besar nilainya yang 10.000-nya. Tapi yang jenengan jangan punya prinsip berarti ki 10.000 lebih barokah. Nika rupa kuah we 1.000. Gak begitu juga konsepnya. Kabeh mau tergantung keikhlasannya. Maka alhamdulillah sodako panjenengan kangge ngebangun tempat wudhu. Selama tempat wudhu di musola kita Nurul Qalbi digunakan, maka amal jariah panjenengan ngalir terus. Jenengan udah nggak ada, sodako hari ini tetap ngalir terus. Nggak cuma sama jenengan, seanak cucu neng jenengan pun ulih keberkahan merga wong tuane pada nandur kesaenan. Allahumma amin, Allahumma alhamdulillah. Niki jenengan sodako tadi batas sholawat udahnya langsung mandek Bu. Jujur baik ya Bu, alhamdulillah. Pak Kuwu, Pak Kiai mohon izin, saya ini punya kemampuan bisa ngendek udan.
Ketawanya ngece banget bener. Ini betulan ada yang ngomong. Saya ini setengah wali Tuan Anggili alias wali murid, tapi belum jadi wali murid, belum jadi wali santri. Saya bisa nyetop hujan, cuma orang kepenak karo Gusti Allah. Sombong banget bisa ngendek udan nggak bisa udan pun kabeh mau adalah kersane Gusti. Manusianya bisa menerima, mensyukuri dan mengolahnya. Wa nazzala minas samaa'i ma'an mubarakan. Ternyata hujan, Allah menurunkan air dari langit mubarakan gawa barokah pelemai pating geranting. Niki sebab barokai udan. Dengan badannya sehat, bahkan sebagian badan kita 90% adalah air. Berarti udan hari ini pun gawa barokah. Tapi akhir-akhir niki ngapunten Kiai, musimnya musim udan, tapi kok malah ake banjir bandang, ake banjir bah, ake banjir rob, tanah longsor, tanah bergerak. Apakah iya itu tadi ayat Quran Allah telah mengingkari janji? Bukan Allah yang mengingkari janji, bukan ayat Quran pun yang nyalai kita, tapi kita yang nyalai Al-Quran. Karena zoharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Kerusakan yang di daratan dan di lautan iku kabeh mergo polai menungso, tutu merga udane, tutu merga hujannya Bu. Ada disebut di Kabupaten Temanggung, datang suatu masa disebut nala mangsa, cara Cilacap nyala mangsa, artinya musim yang salah. Tapi saya berpikir dengan adanya ayatnya Allah bahwa wa nazzala minas samaa'i ma'an mubarakan, air hujan itu gawa barokah. Gak ada yang namanya barokah niku gawa musibah. Tapi kita yang telah nyalain musim dulu zaman Mbah Kakung masih kecil, gak ada yang namanya BMKG. Tapi kalau nebak namanya musim pasti tepat 100%. Itu betulan Bu, zaman dulu. Zaman orang kita masih pada sugeng, nebak masa, nebak musim, itu masih pakai ilmu titen. Dan tepat, kemarau ya kemarau, penghujan ya penghujan. Tapi sekarang nyatanya sudah ada BMKG, kita nebak musim pun salah prediksi. Artinya apa? Bukan musim yang nyalai kita, tapi kita yang telah nyalai musim. Gak semestinya kita ini mengerjakan sesuatu hal sehingga Allah pun murka. Contoh kecil, kita yang nyalai musim. Ada disebut ungkapan datang suatu masa manusia lali sekang pengudange, menungsa ucul saking gendongane. Apa itu? Arane kita lahir nang alam dunya Bu, sekalipun anak tukang becak mesti ngudang. Ngudang itu apa ya cara sini? Ngalem, muji anak, nyanjung anak. Walaupun anak tukang becak sekalipun, ketika dikudang, ditembangi, nggak mungkin ada yang ucap anak tukang becak, tukang becak, tukang becak, tukang becak, nggak ada. Pasti di dalam dia orang tuanya mendoakan anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Padahal anak itu tukang becak. Itu nama di Cilacap disebut pikudan. Kalau di Cilacap malah ada lagu juga di Jawa Tengah khususnya. Tak lelo 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 ledong cek mana ngojo pijer nangis anakku sing ayu rupane yen nangis ndak ilang ayune. Rasanya kayak lagi audisi Dangdut Akademi, saya dikeplokin. Tak gadang bisa urip mulya dadia pendekar negara
namanya di anak ini ditembangi, tapi dalam rangka untuk memuliakan anak. Zaman dulu, nggak cuma nanya zaman dulu, sampai sekarang pun Bu, panjenengan kalau nyolawatin anak kan berharap supaya anak dapat syafaat, sampai ditepuk-tepuk. Ini ambil belajar saya. Disolawatin, didikirkan, bahkan orang tua sampai puasa, tirakat. Nggak kelupaan namanya sholat tahajud. Ini namanya dikudan. Anak dimuliakan, disanjung dengan cara uang tua tirakat. Tapi setelah besar banyak anak lupa kudangan wong tua. Lepas dari gendongan. Apa itu lepas dari gendongan? Ucul dari gendongan. Banyak terjadi zaman sekarang. Kalau orang tuanya yang kaya, anak jadi raja. Tapi kalau anaknya yang kaya, orang tua jadi budaknya. Maaf punten. Orang zaman dulu sesugih apapun orang tuanya, anaknya tetap kudu angon kebo. Gak ada anaknya orang kaya menikmati harta orang tuanya, gak ada. Dalam rangka apa? Supaya gak lepas dari gendongan, supaya gak ucul dari kudangan. Maka punten saya terkadang miris ketika di rumah makan, di warung makan, ada anak kecil yang ditaruh di meja. Mohon izin, ini perlu diperhatikan. Memang kelihatan sepele, itu hak Anda memang yang jadi orang tua. Tapi amat sangat pamali, cara cilacap orang ilok Bu. Anak kecil ditaruh di meja. Itu namanya sudah melanggar satu norma adat yang ada di tanah kita. Gak semestinya Bu. Ini menyebabkan, maaf ya, secara filosofi dan tasawufnya, ini kita sudah mengajarkan hal yang salah. Berarti ini sudah terjadi. Orang tuanya kaya, anak jadi raja. Tapi giliran anak yang kaya, orang tua jadi budaknya. Setelah anak pada berumah tangga, malah banyak mbah-mbah dititipi cucu. Iya enggak? Iya enggak? Maaf, itu hak masing-masing pribadi. Kita nggak urusan sama keluarga orang. Tapi maaf, bayangkan orang tua kita udah susah payah, kerepotan gedein kita. Setelah kita berumah tangga, anak pola wong tua kepradah. Masa orang udah tua tinggal golet sanggup bekel nang akhirat nang alam kubur, masih ketitipan cucu. Kalau cuma nginep 1-2 minggu nggak apa-apa, namanya mbah pasti kangen sama anak cucunya. Tapi kalau sampai dari lahir goeng bayi abang, nanti tekan pada jenggot berengosen, titip-titipnya sama wong tua, kasihan Bu. Orang udah sepuh itu garing golet sanggung ibadah, kepingin khusyuk sholat. Bayangin, modal kita beratul ikhram, Allahu Akbar. Deneng putuku durung balik sekolah ya. Beratul ikhram malah cari cucu durung balik sekolah. Sing kudune lebar salat maghrib, tawasul dulu, pada zikir dulu, ikut manakiban nang masjid nang musola, gara-gara cucunya belum pulang les. Akhirnya goleti putu ketungkul dolanan HP. Ini dolanan HP goleti putune. Maaf ya, didikan orang tua sama didikan mbah beda. Kalau didikan mbah itu asal meneng, asal meneng. Bukti nyata, yang penting gak nangis, penting meneng. Diajak pengajian sama mbahnya, cucunya ngomong, "Mbah, tuku pentol, Mbak." Mau dingin hati keping ngaji karo mumpuni durung peragat, "Mbak, tuku pentol." Nangis gontar-gontar, akhirnya ngundut duit nang sak, duit 50 kun gue tuku pentol. 50 ewu kun gue tuku pentol. Didikan mbah itu asal menang Bu. Maka jangan salahkan ketika anak maaf hilang takdinya sama orang tua, karena terkadang kita orang tua yang gak tirakat untuk anak-anaknya. Kita orang tua yang lupa gak muasani anak. Kita orang tua yang lupa sampai gak mendoakan anak. Yang dipikirkan hanya dunia, tok nanti kecilik,
nganti tekan samene sing dipikire si dunya. Maka inilah datang satu musim yang disebut nyala mangsa. Bukan musim yang nyalai kita, Bu, tapi kita yang telah nyalai musim. Contoh kecil, cempe anak wedus nggih, Bu. Cempe kudune nusune karo wedus. Betul? Cempe nusune karo wedus, pedet nusune karo sapi, gudel nusune karo bayi nusune karo mboke apa karo sapi? Karo sapi apa karo mboke? Ilmu semestinya adalah bayi nusune karo ibune, tapi nyatane kita nyalai musim bayi nusune karo sapi. Bukan musim yang nyalai kita, kita yang nyalai musim, Bu. Dengan beribu alasan harus dihormati hak asasinya. Seorang ibu yang gak mau menyusui anaknya minta dihormati. Pertama, katanya khawatir bentuknya berubah. Yang kedua, dia minta dihormati karena memang air susunya nggak keluar. Dan dia minta dihormati bayine sing ora gelem ngenyot. Maaf, kepimen bayine pangenyot wong pada mambu mbako. Kayak Pak tentara ikut campur, itu namanya tukeran mumpuni. Ini, Bu, masalahnya berarti bukan musim yang nyalai kita, tapi kita yang nyalai musim. Nggak semestinya dilakukan, tapi tetap diterjang oleh kita. Bukan musim yang nyalai kita, tapi kita yang nyalai musim. Maaf, air susu ibu adalah susu terbaik yang Allah rahmati untuk kekebalan manusia. Tapi sekarang banyak bayi nusune karo sapi, sehingga isinya zat kimia dari kecil sampai tua. Isi badan kita zat kimia tok isinya, Bu. Kita ikut berbelasungkawa, ada bayi yang kena penyakit ginjal akut gara-gara ternyata banyak obat sirup yang mengandung zat-zat kimia yang belum lulus uji coba oleh BPOM dan Dinas Kesehatan yang terkait. Sampai kemarin Pak Babinsa, Pak Babin Kamtipmas ikut terjun di apotek-apotek, obat yang berbentuk sirup ditarik semua. Sampai kemarin tetangga saya habis buka puasa Senin Kemis minum sirup terus kejang-kejang, ternyata kesiropan. Dari sejak kita bayi udah minumnya susu sapi, sehingga badan kita isinya zat kimia. Maaf ya punten, kudunya harusnya orang yang penyakitan itu orang dulu, Bu. Orang dulu kan gak diimunisasi, gak divaksinasi, betul gak? Yang harusnya penyakitan wong bien, karena wong bien geragas apa bae dipangan, apa bae doyan, jambu kluthuk, daunnya yang masih pucuk nombe dipangan, mangan pelem masih pentil ditul-tul na uyah doyan, sampai mangan jagung sajanggel-janggele. Ya Allah, mangan oyek intil gaplek rekel doyan. Sampai zaman dulu, Bu, mangan jambu kluthuk masih ijo royo-royo, boro-boro dicuci, cuman dilap ke baju aja, telan langsung dikletak dimangan. Orang nana wong zaman biyen penyakitan. Kenapa? Orang dulu ahli tirakat, orang dulu gentur puasane, mangan longan turu longan, mangane dilong senang puasa, turune dilong senang qiyamul lail, pada ahli salat tahajud. Orang zaman dulu ahli zikir, disebut ada suluk zaman biyen. Orang zaman biyen suluk zikir tengah wengi, sampai-sampai tadarus Quran sholawat pun tengah malam. Namanya overhead zaman sekarang disebut. Apa itu overhead? Over itu lebih, head itu kepala. Jadi otak berpikir di atas rata-rata umumnya otak mikir. Yang lain meleder turu nanti ngorok sampean jam setengah telu esi sholat tahajud. Namanya overhead.
otak berpikir di atas rata-rata umumnya otak mikir. Karena otak mau berpikir lebih, Allah ngasih lebih sama jenengan. Orang yang sholat tahajud dia asyhadur ruh. Orang yang ahli qiyamul lail asyhadur ruh, doanya nyambung sama Gusti Allah. Contoh kecil, dukun bayi Bu, belum ada alat canggih, nggak ada dokter, nggak ada bidan. Tapi dulu orang persalinan hanya direwangi dukun bayi. Tapi nggak ada orang dulu babaran lahiran operasi sesar, nggak ada. Betul nggak? Betul nggak? Itu salah satu bukti tanda-tanda kekuasaan Allah. Orang yang pada gentur tanpa ahli ibadah, suka tirakat, suka riadah, doanya diijabah oleh Gusti Allah, dekat sama Gusti Allah. Saya dukun bayi cuma ngomong begini, ya Allah, ini sartina harapan babaran, ngedener ada angel, ya Allah, diberilah lantaran, dikasihlah dia wasilah, lantaran wasilah jenengan, moga-moga sartina goni babaran kepenak. Al-Fatihah, ucapnya aja Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Bunyinya aja Ar-Rahmanirrahim. Tapi asyhadur ruh, doanya nyambung sama Gusti Allah. Dia ngucapnya hanya Al-Fatihah. Babar, brah, brah, brah. Bayinya lahir sehat walafiat, ibunya pun waras selamat. Padahal ngucapnya aja nggak fasih, cuman Al-Fatihah. Saya gambarkan begini, tongkatnya Nabi Musa alaihissalam dipegang oleh Nabi Musa, diketukan, digebuk ke tengah laut, maka lautnya terbelah jadi dua atas rahmatnya Allah. Tapi walaupun sama-sama tongkatnya Nabi Musa dipegang sama mumpuni, jangankan buat ngebelah segara, gue mentungi ulah orang mati-mati. Kenapa bisa begitu? Beda di tirakatnya. Nabi ibadahnya di rata-rata, di atas rata-rata manusia pada umumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud, sama sekali tidak ada luka bakar secuil pun. Atas rahmat Allah, atas nama iman takwanya Nabi Ibrahim yang kuat kepada Gusti Allah, dibakar, gak ada yang luka sama sekali. Beda, mumpuni dibakar, mateng Bu. Soalnya beda di tirakatnya. Orang tua kita dulu cuma ngucap Al-Fatihah, bayinya lahir waras selamat, doanya pun ampuh. Dukun bayi ngucap 40 dina setelah babaran aja metu ngomah. Temenan dilakoni 40 dina orang metu ngomah, sekali metu aidune luar biasa. Jangankan tetangga, suami sendiri aja sampai pangling. Maka dukun bayi bisa mendeteksi mana orang jujur, mana yang tidak. Nembe babaran kok mangan sambel ngakune ora, maaf sing mencret bayine. Tetep gak ngaku nyatane bayine sing ana wijine lombok. Tuh, tanda-tanda kekuasaannya Allah. Wasilah ditunjukkan lantaran orang tua kita yang pada gentur tapak. Maaf ya, dari kemarin saya tuh lagi ngebahas sama kiai saya. Iya ya, bayi kalau disusui ibunya makan sambal, maaf bayinya mencret itu pantas. Tapi mawi anak wijine lombok Bu. Itu masuknya dari mana coba? Akhirnya gara-gara mikir itu, mikirnya jadi macam-macam. Atafakkaru sa'atan khairu min alfi raqatin. Wong gelem mumet mikir sesaat itu lebih becik ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Saya sampai mikir ya gue manjingi sekangen di gue lombok ya. Ibarat tengu, ibu tahu tengu nggak? Tengu itu sedulur kami tetap adine kemereki ponakane merutu. Jenengan kenal kemereki? Kemereki kenal? Kemereki kewan sama cilik keko dua anak. Iku sepira gede bekakase coba. Bayangin. Lah kok kemereki anak berarti kan meteng. Nek meteng berarti kan dua jeroan. Nek dua jeroan berarti kan dua rahim. Nek dua rahim kuwi dua bolongan apa ora? Nek dua bolongan
gedene sapi ra tunggone lebokna ora kesasar. Lagi mikir begitu dari kemarin saya. Lagi mikir lah, kemreki kok bisa urip? Berarti kan mangan. Nek kemreki mangan, berarti kan anak kemreki lanang, anak kemreki wadon. Nek anak kemreki lanang, kemreki wadon, mungkin anak kemreki gelem selingkuh nih. Wong gelem mumet mikir sesaat, iku lebih becik ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Ini adalah satu ungkapan bahwa kita ini yang lagi punya masalah. Ada yang lagi punya problem, ada. Anda berarti dinilai oleh Allah mampu berpikir di atas rata-rata manusia mikir. Berarti Anda itu betul-betul manusia pilihan, berarti mentalnya sehat. Karena Allah tidak akan memberikan satu ujian kepada orang yang mentalnya nggak kuat. Orang yang mentalnya kuat berarti dialah orang-orang yang mampu dengan bijaksana menyikapi ujian saking arsane Gusti Allah. Maka saya mikir, iya ya Lombok kowe wijine mlebu saka ngendi? Kok bisa-bisane mamane sing mangan sambel anake sing mencret. Berarti memang betul doanya orang biyen itu sangat mustajabah. Karena memang orang dulu polos, lugu, taunya hanya ibadah. Sampai-sampai dukun bayi karena wong nembe babaran kan gak dijahit zaman dulu. Betul ya Bu? Cuman dimasukin tok kabeh. Dilebok-lebok kena. Gak dijahit zaman dulu. Karena gak dijahit, makanya orang dulu setelah persalinan batuke jidatnya dipilih si kunir. Betul? Dulu, sekarang mah nggak ada. Masih ada. Ada yang masih pakai. Uniknya ya bukan karena nggak dijahit dipilih si kunir batuke. Sing dipilih si kunir batuke, sing garing dalan bayine. Yang ketawa aja yang paham. Sing dipilih si kunir batuke, sing garing dalan bayine. Ya Allah, ini nyata. Orang zaman dulu karena ahli tirakat, doanya pun mustajabah. Lah kita Bu harusnya nyontoh sama orang dulu. Ahli tirakat gentur tapane, sampai-sampai kita bisa minum air kelapa karena orang tua kita dahulu telah menanam pohon kelapa. Berarti orang tua kita sampai berpikir jauhnya luar biasa, 10 langkah lebih maju ketimbang kita, karena masih memikirkan apa yang bisa ditanam biar anak cucunya kebagian. Gitu orang tua kita dulu mikir. Maka orang tua kita dulu memang segala keterbatasan, sampai makan apa aja doyan. Kita sekarang Bu ya Allah makmur. Orang zaman dulu padahal karena makannya sembarangan, tapi nggak ada yang namanya penyakit tenung zaman dia. Malah umurnya panjang-panjang, baca Quran nggak pakai kaca sambung, sampai-sampai jalan aja melayune banter. Sampai ya Allah hanya pakai tapih. Ibu tahu tapih nggak? Jarit. Cuma pakai blebet dan jarit, pakai baju bayang, pakai selendang di kepala. Cantiknya luar biasa. Yang zaman dulu Bu. Kenapa cantik? Badannya ideal, langsing-langsing. Yang gemuk jangan tersinggung. Wong lemu ikut tandane kakean pahala. Sing gering artine langka dosane. Cuma maaf ya Bu, zaman sekarang akeh wong lemu tapi ora gelem ngaku. Banyak wong lemu bilang begini, sebenarnya aku mangane saiki. Tapi dia lupa, sambil megang HP ngemil, nonton TV ngemil, ngobrol sama tetangga ngemil, rangkat muslimatan ngemil, berangkat rutinan ngemil, mangkat hajatan kesempatan. Gitu bilangnya, jangan aku mangane saiki. Bisa lemu kan lu gara-gara suntik KB. Lemu orang aku namanya gengsi.
banyak orang zaman sekarang gegedean gengsi kalau duit cash belanjanya ke Alfamart, tapi kalau utang nembungnya hari warungnya kagak nih. Ada orang sini begitu? Banyak? Makan orang? Ngaji malah ngegosip tanggane. Sallu ala Nabi Muhammad. Orang dulu dengan jabatan keterbatasan, segala keterbatasan masaknya, kita zamannya udah merdeka makmur bu. Tapi nyatanya maaf, zaman dulu makan apa aja nggak takut. Kita zaman sekarang makan emping melinjo malah pada wedi. Pada wedi, jangan emping melinjo kan wedi. Lah langsungnya kali dengkul. Iya mumpunya sama urat. Padahal zaman bakakung cilik, zaman paceklik gili dalan si pada cebrik, anggar bengi peteng dedet jalanan durung ana lampu listrik. Diane sempir cilik ceplik terik-terik, hiburane namung suara jangkrik karo kicik. Anake rolas pada pating kringik, wetenge ngelih pada pating klikik. Mangane ares gedang buting gaplek anggar kesretan mendelik-mendelik. Hiburannya suara jangkrik anak kicik. Bajunya karung goni tanpa benik, awaknya gatel pada kena gudik. Itu ngomong belakang ketemu ik, itu perlu mikir, perlu diracik. Namanya overhead. Otak mikir di atas rata-rata, otak mikir pada umumnya. Mulane bayarannya paling larang. Bercanda kiai pun maaf nuwun sewu. Saya suka bercanda, maaf ibu. Jadi memang tadi saya dimintai oleh panitia supaya ngajinya disuruh yang asik Pak Kiai. Sebenarnya mau menjelaskan syarat imam sholat di musola di masjid, tapi karena berhubung waktunya jam saya tadi kan naiknya jam 10 lebih 10 menit bu. Ini udah jam setengah 12. Tetep pragatnya jam loro. Saya tanya nih, sini sholat duhurnya jam berapa? Setengah 3. Ya Allah, katanya overhead. Jangan alasan overhead sampean, itu namanya alasan melanggar syariat bu. Oh, Bu Sartina. Maaf Kiai, saya sampai detik hari ini masih ngaji. Kami masih ta'alum, bahkan setiap hari Jumat itu kami nggak ngisi pengajian dan manajemen kami nggak menerima tamu dan tidak melayani tamu. Untuk apa? Untuk kita mengkaji kitab. Jadi dalam 1 minggu saya tiap hari itu 3 sampai 4 panggung. Tiap hari. Ini 3 hari saya belum pulang ke rumah. Dari hari kemarin Jumat sore saya berangkat setelah ngaji sama kiai saya. Kemarin saya mulai di Kecamatan Patrol, bener di Kecamatan Patrol. Dari Patrol terus kemarin hari Sabtu saya di Tegal semua sama di Brebes. Kemudian saya dari sini masih di Indramayu 3 lokasi. Pagi ini, sore, terus nanti malam baru langsung pulang ke Cilacap. Tiap hari begitu. Jadi alhamdulillah saya ini hidupnya di Bandung, muridnya nang Bandung. Jadi mau gimana lagi, sehingga saya minta sama pihak keluarga saya, bolehlah saya ngasih pengajian di masyarakat umum, tapi jangan lupa saya masih santri. Saya harus ta'alum, cari ilmu dari sumur yang airnya banyak. Jadi kalau Jumat pagi sampai sore kita khusus ngaji kitab di rumah. Itu saja, belum pula istirahatnya. Maka saya terkadang minta sama panitia, tolong pengajiannya yang kondusif, karena sering kejadian baru juga duduk udah diajak foto-foto. Jadi saya minta tolonglah yang kondusif. Boleh, karena ini zamannya teknologi, Anda mau minta foto juga silahkan bu, cuma tahu adabnya. Terkadang gara-gara minta foto, makanan itu sampai dilangkai. Namanya ibu-ibu sing langkai rok-rokan maning ya. Saya harap maksud kami adalah boleh minta foto tapi pakai adab yang baik. Saya nggak minta terkenal, tapi keadaan memang yang menjadikan seperti ini. Maka saya anggap ini adalah satu kehormatan bagi saya, dan alhamdulillah moga-moga saya bisa ngemban amanah.
baru juga mau lanjut udah adzan zuhur. Jadi memang ini udah ditaker sama panitia, naik jam 10 turun jam setengah 12. Ternyata salah komunikasi. Sampai sini saya kira Pak Kuwu udah sambutan, ternyata belum. Maca Quran juga durung. Ya Allah, MC-nya niki mesti deh ngecebres terus, nanti lupa nggak mimpin acara nih kayak kalian. Enggak, saya nggak menyalahkan. Kasihan ya Allah, wajahnya sampai pucat. Enggak, tadi saking asiknya jadi belum dimulai karena tadi sibuk kita sholawatan sareng. Oh ya, saya sawer dulu, lupa ini. Grup Hadroh Rebana dari mana ini? Dari tadi. Ya Allah, dari tadi belum nyambut gawe. Ini nih, saya sawer dulu nih Mas. Biar tambah semangat. Oh ya, giliran nampak saweran banter nampak nih. Terima kasih. Ya sama-sama. Saya senang nyawer santri-santri ketemu santri biar tambah semangat ngajinya. Inilah kami Jamaah Mushola Nurul Qalbi. Inilah kami keluarga besar dari Dzurriyyah Haji Ahmad. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia hari ini. Masya Allah, luar biasa. Yang keprok bisa mangkat umroh kabeh. Pengen berangkat haji? Pengen berangkat haji? Udah daftar belum? Gimana ceritanya? Diniatkan jadi Dzuyufur Rahman Al-Mubarakun, diniatkan betul-betul nabung dari sekarang, karena daftarnya kalau nggak cepet-cepet nggak kebagian Bu, pilihan soalnya. Maka moga-moga apa yang jadi hajat kita semua jadi masyarakat yang ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang umur ingkang manfaat, umur ingkang barokah, dikasih walafiah, dan kita semua jadi orang yang ahli ibadah, masyarakat yang ahlul jannah, pungkasan yuswa saged husnul khatimah. Amin Allahumma. Jangan kondur terlebih dahulu, nanti akan dipimpin doa langsung oleh akhirul kiram Romo Kiai untuk rasa takdim kami kepada para masyayikh tokoh ulama di desa Sindang Kerta. Pak Kuwu, terima kasih walaupun beliau nggak sempat sambutan, mohon maaf ya Pak Kuwu karena